Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 materi 9 akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai paradigma anti korupsi. Simak video berikut. Keberanian untuk berbuat tetap. Berbagai upaya untuk meningkatkan integritas hakim dan pencegahan tindak korupsi di lingkungan Mahkamah Agung terus dilakukan. Salah satu upayanya yakni memberikan pelatihan integritas dan penguatan anti korupsi yang dilakukan di Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebanyak 37 pejabat eselon 2 Mahkamah Agung ikut serta dalam pelatihan pada 10 Agustus 2023 di Hotel Pullman, Jakarta. Pelatihan ini dibuka langsung Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung, Amran Suwadi. Dalam sambutannya, Amran menyatakan integritas merupakan kebutuhan di dalam lembaga peradilan karena perannya sebagai pengendali nilai dan moral hidup di masyarakat. Integritas juga merupakan modal dalam membangun sistem hukum yang efektif untuk menyelesaikan seluruh sengketa. Amran berharap lewat kegiatan pelatihan integritas dan penguatan anti korupsi ini dapat menciptakan individu-individu yang sadar, beretika, dan berperan dalam menjaga integritas serta mencegah korupsi dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan, khususnya di lingkup Mahkamah Agung. Dengan pelatihan ini diharapkan akan tumbuh 3C, yakni konsisten, capable, dan coherence, yakni antara lain konsisten dalam menegakkan keadilan kepada masyarakat. Kemudian juga kita ada keberanian untuk tetap pada prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Dengan pelatihan ini diharapkan akan semakin kuat integritas individu para aparatur peradilan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Bambang Heri Mulyono menjelaskan, pelatihan ini dilakukan untuk mengingatkan kembali pentingnya perilaku mencegah korupsi di lingkungan Mahkamah Agung. Program pendidikan berkolaborasi dengan ISQ Learning Center agar makin menguatkan karakter kepemimpinan para pejabat eselon 2 Mahkamah Agung yang nantinya jadi teladan para bawahan dalam penegakan integritas dan pencegahan korupsi. Menyadarkan kembali untuk bagaimana sih kita bisa memberikan contoh karakter yang baik. Ini karena bagian dari karakter building di jajaran pejabat Mahkamah Agung, upaya-upaya untuk mengeliminir korupsi, sehingga penguatan anti korupsi ini sudah kita terus lakukan, mengingatkan mereka untuk melakukan hal-hal yang terbaik, bisa memberi contoh bagi jajaran staf di bawahnya. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang sadar, beretika, dan berperan dalam menjaga integritas serta mencegah korupsi dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan. Pelatihan ini dihadiri para pejabat dari Kepaniteraan, Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan TUN, Badan Pengawasan, dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. Hadir juga pejabat pengadilan tingkat 1 dan tingkat 2, antara lain Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Pengadilan Militer Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami hasil penggeledahan yang dilakukan di Kementerian Sosial untuk kasus korupsi Bansos. Mensos Tri Risma hari ini memastikan tak akan intervensi kasus yang terjadi sebelum ia menjabat. Dalam konferensi pers pasca penggeledahan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengaku tak tahu apa yang dicari KPK dalam penggeledahan pada Selasa malam. KPK, menurut Risma, datang ke Kemensos saat dirinya sedang rapat bersama staf
dan sempat menemui Risma untuk menyampaikan ingin memeriksa kantor Kementerian Sosial dan menggeledah ruang Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Risma memastikan tidak bisa melakukan intervensi terkait kasus dugaan korupsi bansos beras di Kementerian Sosial sebelum ia menjabat. Di situ ada beberapa staf, termasuk Pak Don, termasuk Pak Ruben, terus ada inspektur saya. Itu kemudian cerita bahwa dia mau cari data di Kementerian Sosial. Oh ya silahkan, saya bilang itu. Saya kan tidak boleh intervensi terhadap pemeriksaan itu. Saat saya dilantik oleh Presiden, beliaunya menyampaikan ke saya, Bu, kalau bisa jangan berupa barang, sudah kita bantu aja uang. Itu saya pegang. Sehingga saat ada perintah, itu bukan dari Bapak Presiden, untuk saya memberikan bansos beras di 2021, itu saya tolak. KPK sebelumnya sudah membenarkan penggeledahan di gedung Kementerian Sosial. KPK menyebut penggeledahan penyidik untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti kasus korupsi bansos program Keluarga Harapan tahun 2020 hingga 2021. Saat itu, Menteri Sosial dijabat oleh Juliari Batubara. Ya, jadi benar berdasarkan informasi yang kami peroleh, hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK di Kementerian Sosial dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras untuk program Keluarga Harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kementerian Sosial. Kami akan sampaikan perkembangan dari kegiatan dimaksud setelah memastikan seluruh prosesnya telah selesai dilakukan oleh tim penyidik KPK. Kini KPK tengah mendalami hasil temuan penggeledahan untuk menguatkan konstruksi kasus dan peran tersangka dalam perkara ini. Pancasila memiliki potensi untuk menjadi paradigma anti korupsi karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan prinsip-prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang diperlukan dalam memerangi korupsi. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengajarkan pentingnya moral dan etika dalam tindakan, sehingga seseorang yang beriman akan lebih cenderung untuk menghindari tindakan korupsi. Yang adil dan beradab menekankan perlunya perlakuan yang adil terhadap semua warga negara dan menjunjung tinggi martabat manusia, termasuk dalam tindakan anti korupsi. Persatuan Indonesia menekankan pentingnya kerjasama dan solidaritas dalam memerangi korupsi sebagai masalah yang merusak persatuan bangsa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya anti korupsi dan peran lembaga perwakilan rakyat. Keadilan sosial menekankan pemerataan sumber daya dan keadilan dalam masyarakat yang dapat membantu mengurangi motivasi untuk melakukan korupsi. Nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan, pendidikan, dan budaya masyarakat dapat membantu menciptakan kesadaran anti korupsi yang kuat di Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.